Aku nggak lihat ada orang ya. Jangan pernah buka pintu itu. Film diawali menampilkan seorang wanita tengah berlari dalam gelap di tengah hutan yang terlihat sangat ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Suatu hari, seorang ibu bernama Dewi sedang bersama anak perempuannya bernama Bella berencana untuk pindah kontrakan ke tempat lain yang berada sangat jauh dari tempat sekarang. Ibu ninggalin rumah warisan buat aku. Dah. Setelah perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Seorang penjaga kontrakan bernama Ratmi menyambut mereka dengan mimik yang tidak ramah. Mereka masuk ke dalam rumah itu yang terlihat wingit. Pandangan Dewi tertuju pada sebuah lemari tepat di bawah tangga. Saat itu akan membukanya, Ratmi melarang untuk jangan pernah membuka pintu lemari itu. Jangan pernah buka pintu itu. Kenapa, Mbok? Mereka mulai menaiki tangga dengan langkah pelan. Meskipun di siang hari suasana rumah itu cukup menyeramkan, Bella yang kepo akhirnya memberanikan diri membuka pintu lemari yang ada di bawah tangga. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat mereka makan malam, Bella merasa takut tinggal di sana dan ingin kembali saja ke Jakarta. Dewi yang kemudian meyakinkan anaknya agar mereka tetap tinggal di sini. Tak lama kemudian, Ratmi datang membawakan minum untuk mereka. Namun tiba-tiba Bella melihat sosok misterius bergaun merah. Saat Bella menanyakan siapa sosok di kursi goyang, tiba-tiba sosok tadi sudah menghilang. Bella yang merasa bosan di sana, dia duduk di sofa dan dia ketiduran. Saat itulah ada sosok yang meraih bonekanya. Di pagi harinya, Bella yang tengah berada di jendela melihat anak seumuran dia berada di taman depan yang mengajaknya untuk bermain bersama. Karena dia butuh teman, akhirnya dia turut menghampiri sosok anak tersebut. Sementara itu, Dewi yang tengah mencari keberadaan anaknya, tiba-tiba dia melihat seekor kupu yang saat didekati ternyata kupu itu terbang dan anehnya bisa menembus kaca. Sampai saat ini Dewi belum memperdulikan beberapa hal aneh yang telah terjadi sejak dia sampai di rumah ini. Akhirnya Dewi mendapati anaknya yang tengah bermain semprolan air sabun dan dia mengaku kepada ibunya bahwa dia baru saja bermain dengan teman barunya. Dewi pun merasa senang karena anaknya itu sudah memiliki teman baru di sini. Beberapa saat kemudian, teman lama Dewi, seorang perempuan kita panggil saja Sumi, datang silaturahim berniat untuk melihat kabar Dewi. Sumi merasa ada aura negatif begitu dia melewati pintu rumah. Dia agak merinding di sana. Alhamdulillah baik. Sementara itu di dapur, Dewi yang tengah menyiapkan minum es teh hangat manis tidak menyadari ada sosok bergaun merah yang tengah mengawasi dari luar jendela.
Kembali pada Sumi yang tengah duduk, sepertinya dia melihat bayangan entah apa yang berjalan di lantai 2. Sumi terlihat semakin merinding di sana. Kemudian dia mengatakan kepada Dewi bahwa rumah itu terasa seram dan menakutkan. Karena kondisi itu, dia akhirnya buru-buru berpamitan dan meninggalkan rumah itu. Emang lagi... aku pamit pulang dulu ya. Soalnya kalau... Bella di sini aja Sama siapa? sama Mbak Ratmi. Ayo. Sementara itu, Bella di halaman rumah tengah bermain bersama Ayu. Mereka bermain lompatan. Yang tidak disangka Bella mendapat giliran melompat dan Ayu mengajaknya untuk melompat dari lantai 2. Tanpa sadar, Bella telah menuruti Ayu untuk segera melompat. Untunglah Dewi segera sampai di rumah, yang akhirnya dia kaget dan berhasil mencegah Bella melompat. Hampir saja nyawa Bella melayang. Bu Ratmi? Akhirnya lanjut, rasanya kayak belum terbang. Bella, rasanya kayak belum terbang. Kamu ngapain? Beberapa saat kemudian, Bella memasuki pintu yang ada di bawah tangga. Di sana ada Ayu dan ibunya. Ternyata tidak disadari Bella telah berteman dengan para arwah di sana. Dewi yang mengetahui anaknya ada di dalam kamar itu memaksa Bella untuk segera keluar. Bella mengatakan bahwa di dalam kamar itu ada Ayu dan ibunya. Mereka tinggal di kamar itu. Sontak Dewi merasa keanehan semakin menjadi-jadi. Dia memarahi Bella dan melarang bermain dengan Ayu. Dan tiba-tiba bayangan gaib menghantui Dewi. Nggak boleh lagi main sama Ayu. Di malam harinya, Dewi yang tengah duduk di teras rumah seperti ada tangan yang menyentuhnya dan tanpa ia sadari ada penampakan sosok bergaun merah tepat di sampingnya. Sebenarnya Ratmi dapat melihat sosok mistis itu, namun beliau memilih untuk diam karena itu hal yang sudah biasa dilihatnya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Saat itu Dewi merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar. Ketika dia beranjak, sosok gaib pun menyenggol dirinya hingga dia terasa ada yang menabrak. Lantas dia berkeliling rumah itu dan tertuju pada sebuah foto yang terpajang di dinding. Ada seorang anak kecil berdiri di belakang seorang wanita yang duduk di kursi roda. Saking penasarannya, dia memanggil Ratmi dan diketahui orang dalam foto itu adalah Lastri dan anaknya bernama Ayu. Tak lama kemudian, dia mendengar Bella seperti sedang bermain dan berbicara dengan orang lain. Namun ketika Dewi melihat dari jendela, ternyata Bella hanya sendirian. Saat malam Dewi tengah meninabobokan Bella, dia mendengar suara kemerusuk. Dia menerka itu adalah Ratmi, namun ketika dihampiri ternyata memang itu Ratmi yang tengah duduk di kursi goyang. Namun saat Dewi pergi dari sana, seketika itu berubah wujud menjadi seorang wanita muda. Dan ketika dia naik tangga, terdengar kursi roda yang berjalan. Dengan penasaran, dia mencarinya. Dan ternyata ada kursi roda yang ketika dia mendekat, tiba-tiba... Karena merasa teror gaib terus menghantui mereka, pagi harinya Dewi mengajak Bella untuk pergi dari rumah itu dan kembali ke Jakarta. Namun Bella menolaknya dan berkata tinggal di sana saja bersama si Ayu. Saat itu sosok hantu yang merasa tidak rela Bella akan dibawa pergi muncul dan menyerang Dewi hingga dia terkapar dan Bella pingsan saat itu.
Karena saking takutnya, Dewi memanggil paranormal bernama Mbah Sukmo. Menurut beliau, Bella telah melakukan perjanjian dengan arwah penunggu rumah itu bahwa Bella tidak akan pernah meninggalkan arwah Ayu dan ibunya. Sehingga Mbah Sukmo berpesan jangan sekali-kali membawa Bella keluar rumah ini, karena jika terjadi maka dia akan dibunuh oleh arwah tersebut. Mendengar itu, Dewi sangat ketakutan dan tidak menyangka kejadiannya menjadi seperti ini. Caranya, Mbah? Hanya Bella yang... Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Bella tertidur, dia terbangun dan mendengar suara kidung merdu dari ruang tengah yang ternyata di sana ada sosok Lastri yang tengah duduk di kursi. Kemudian Bella diajaknya untuk melantunkan kidung itu yang ternyata itu adalah mimpi. Namun anehnya, saat Bella benar-benar terbangun dari mimpi, dia bisa melantunkan kidung itu. Di suatu malam, Dewi mencoba untuk mencari tahu dengan browsing tentang cara mengusir hantu. Tiba-tiba seekor kupu-kupu mendekat dan ketika itu terdengar lantunan kidung Jawa. Karena penasaran, dia mendekati kamar bawah tangga. Di sana dia mengundang arwah yang akhirnya arwah Lastri terganggu dan menyerang Dewi dengan kursi yang dijatuhkan. Sesaat kemudian Dewi menyiapkan seperangkat alat untuk mengundang roh berupa lilin, minyak telon, kapur barus, bunga mawar, cabai merah, bawang putih, dan sambal terasi. Kemudian dia memasuki kamar itu dan inilah yang terjadi. Lagu Jawa yang kamu nyanyiin. Nggak boleh. Di pagi harinya Dewi meminta kepada Bella untuk belajar menyanyikan kidung Jawa. Namun Bella tidak mau mengajarinya. Dan saat itu pula Ayu menunjukkan dalam album foto bahwa dia kenal dengan yang bernama Ayu dan ibunya. Mereka tinggal di kamar bawah tangga. Di sana juga ada nenek Bella. Di saat itu pula datanglah Mbah Sukmo. Dewi mengatakan bahwa dia telah mengetahui siapa saja yang merasuki tubuh Bella, yaitu Lastri, Ayu, dan neneknya. Dia sangat memohon Mbah Sukmo dapat membantu mengeluarkan roh itu dari tubuh Bella. Kemudian Mbah Sukmo mencoba untuk menerawang penglihatan gaibnya dengan memegang jari tangan Bella, dan ternyata benar beliau mampu melihat kejadian masa lalu yang dialami oleh Lastri dan anaknya, di mana suami Lastri adalah seorang pemuja iblis. Namun Lastri sempat melarang hal itu dilakukan hingga terjadi pertengkaran yang berakhir Lastri dan Ayu dibunuh oleh suaminya dan jasad mereka dikubur di kamar bawah tangga. Yang lebih mengerikan lagi adalah di kamar itu tidak hanya ada roh Lastri dan Ayu, akan tetapi ada roh lain yang lebih kuat dan jahat. Mbah Sukmo berpesan kepada Dewi untuk berhati-hati tinggal di rumah ini. Yang jelas kamu harus lebih berhati-hati selama tinggal di rumah ini. Di suatu malam, Dewi seperti mendapat petunjuk menemukan sebuah kotak yang tersimpan di bawah tempat tidur dan berisi semua koran pembunuhan satu keluarga yang ternyata para korban itu adalah Lastri, Ayu, dan yang mencengangkan adalah Ratmi. Lulu Ratmi yang selama ini itu siapa? Saat itu roh Ayu mengatakan kepada Bella bahwa dia dan ibunya akan pergi dari rumah itu, maka Bella juga harus ikut karena sudah janji dengan mereka. Kemudian Ayu memaksa Bella untuk masuk ke dalam bak mandi. Sempat Bella menolaknya namun akhirnya dipaksa hingga dia gelagapan tenggelam. Dewi yang mendengar teriakan Bella bergegas mendekat, namun syukurlah lagi-lagi itu hanya mimpi buruk.
Selepas itu Dewi bertemu dengan arwah ibunya dan Lastri. Ternyata ayah Dewi lah yang melakukan pesugihan yang telah membunuh ibunya, Lastri, Ayu, dan Ratmi di rumah itu. Baru diketahui bahwa ayahnya memiliki 2 istri, yaitu ibunya dan istri mudanya, Lastri. Karena Lastri lah yang sengaja memanggil Dewi kembali ke rumah itu untuk membalaskan dendam. Akhirnya Lastri menyerang Dewi hingga dia terkapar. Dewi tak ada hubungannya dengan kita. Maafkan Mama. Apa itu? Bukan Mama sayang, tapi dia. Akulah yang mau kamu menderita. Pagi harinya Dewi kedatangan seorang, itu adalah suaminya bernama Alex yang bermaksud menjemput Dewi untuk kembali ke rumah sakit jiwa. Alah, ternyata Dewi itu kena sakit jiwa selama ini dirawat di RSC. Jadi begini ya. Ternyata Alex, Dewi, dan Bella waktu itu kecelakaan mobil hingga Bella meninggoy dalam insiden itu. Alex selamat, sementara Dewi juga selamat. Namun jiwanya jadi miring karena kehilangan Bella. Jadi ternyata Dewi itu kabur dari rumah sakit jiwa dan kembali ke rumahnya tinggal bersama para roh. Alex memaksa Dewi untuk dibawa kembali ke RSC. Namun Dewi berontak dan lari kabur ke dalam hutan. Persis seperti di scene awal tadi yang menampilkan seorang perempuan yang tengah berlari ketakutan. Dan film pun telah berakhir. Bagaimana film yang sangat membingungkan ya? Cukup di sini alur cerita, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.